Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mengikuti polemik nasab para habaib, terdapat tiga kubu yang selama ini channelnya bertebaran di YouTube. Pertama adalah pro pembatalan nasab. Yang kedua, kontra pembatalan nasab. Yang ketiga adalah kelompok netral. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah mereka yang menyerukan agar polemik nasab ini dilampiri dengan akhlak dan adab yang baik, tidak saling menjelekkan dan tidak saling menjatuhkan. Yang menarik adalah kelompok pro pembatalan nasab. Di sana ada penyusup-penyusup yang memanfaatkan trendingnya isu nasab selama 3 tahun ini. Siapa mereka ini? Mereka adalah kelompok Wahabi Salafi. Grup Wahabi ini memang sejak dulu selalu kontra dengan habaib dan para sayyid. Di negerinya Arab Saudi, mereka selalu memusuhi para dzurriyyah Rasul yang mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga para habib dan para sayyid mendapati perlakuan kurang menyenangkan dari mereka. Tak terkecuali Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pun pernah dipanggil kerajaan. Bahkan di Indonesia pernah ada Ustadz Salafi Wahabi yang mensyirikan Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kembali ke soal pro kontra nasab para habaib. Saya menemukan beberapa channel Salafi Wahabi yang ikut meramaikan masalah ini. Tentu saja channel-channel ini kontennya selalu menyerang habaib. Otomatis mereka berada di barisan tim pembatal nasab. Beruntung sekali kelompok Imaduddin di backup oleh channel Wahabi. Contohnya seperti channel yang kita lihat di layar ini. Ini videonya. Bahar Smith akan pensiun menjadi habib. Banyak mukibin mulai sadar. Ini salah satu videonya. Lalu ada lagi. Bahar bin Smith habis ndawir jualan nasab demi nasib ujung-ujungnya. Lalu ini ada bongkar hasil tes DNA Habib Hanif Al-Attas bikin geleng-geleng kepala. Kebanyakan isinya ini adalah menyudutkan para habaib. Kalau kita lihat di sini yang diserang adalah Habib Rizik Syihab, lalu Habib Bahar Smith, lalu ada lagi Idrus Romli, Kiai Idrus Romli. Kita tahu bersama bahwa Kiai Idrus Romli adalah orang yang sering berdebat dengan Salafi Wahabi, sehingga dia disebut sebagai singa aswaja karena begitu getol memojokkan, menangkis serangan-serangan Wahabi. Sama dengan Habib Rizik yang pernah merilis nama-nama tokoh-tokoh Salafi Wahabi di Indonesia dan juga pernah mendeteksi mulah malihnya nama Salafi Wahabi, mulai dari Wahabi, kemudian Salafi, kemudian Ahlu Hadis dan sebagainya. Jadi bisa kita katakan di sini bahwa channel ini mencari makan dengan memanfaatkan kisruh nasab yang terjadi di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu dari mana kita bisa mendeteksi bahwa channel ini adalah channel Salafi Wahabi? Dari konten-kontennya, yaitu ini seperti konten ini 2 bulan yang lalu, kisah Ustadz Yazid menegur muadzin di sebuah masjid. Ini yang dipuji-puji adalah Ustadz Salafi Wahabi, yang diberitakan adalah tokoh-tokoh mereka. Nah, ini ada Idrus Romli menghinakan Ustadz Yazid. Ini berkaitan dengan wafatnya Ustadz Yazid Jawas. Meluruskan pengfitnah Ustadz Dr. Firanda yang dilakukan oleh Kuburiyun terhadap kuburan Ustadz Yazid. Dari judul ini kita tidak usah nonton videonya, kita sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah channel Salafi Wahabi. Nostalgia bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi isinya adalah ustadz-ustadz yang ditampilkan adalah ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Kemudian apabila mereka memuat ustadz-ustadz dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, tentu isinya adalah menyerang dan memojokkan mereka. Dia juga menceritakan suasana pemakaman Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, sang pejuang tauhid. Ceramah Ustadz Yazid di depan ribuan kiai. Begini jawaban Ustadz Yazid yang sebut Salafi membagi tauhid menjadi 3 sama dengan Trinitas. Channel Kuburiyun, nah ini kalau dia bilang Kuburiyun, ini adalah menyerang
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rata-rata kita semua adalah sering berziarah kubur, sehingga disebut kuburiyun, ahli kubur, atau sarkup, sarjana kuburan. Itu adalah sebutan pelecehan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Teman-teman yang berbahagia, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pembelajaran dan pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata ada orang yang memanfaatkan pertikaian di antara kita. Jadi mereka mencari makan, mereka mendulang dolar dari konten-konten yang diupload, dari pertengkaran, dari khilaf yang kita alami saat ini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.